Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh adik-adik. Pertanyaannya kira-kira seperti ini ya. Apakah kita diperbolehkan mendaftar tes CPNS apabila kita sudah mendaftar ke sekolah kedinasan? Atau bisa jadi begini. Apabila kita telah lolos seleksi tes sekolah kedinasan, apakah kita diperbolehkan untuk ikut tes CPNS? Latar belakang pertanyaan ini karena dalam tes CPNS itu masih ada formasi yang membutuhkan lulusan SMA atau sederajat. Misalnya adalah untuk formasi sipil penjara di Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini telah dibahas pada acara konferensi pembukaan registrasi sekolah kedinasan tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 8 April tahun 2021 oleh BKN. Acara ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi BKN. Jadi kalau adik-adik mau nonton acara penuhnya itu adik-adik bisa kunjungi kanal YouTube resmi BKN ya. Di sana banyak informasi selain informasi yang akan kakak sampaikan di sini. Pada acara tersebut, Bapak Suharmen dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN menyampaikan bahwa siswa yang telah mendaftar maupun telah lolos seleksi sekolah kedinasan masih atau tetap diperbolehkan untuk ikut tes CPNS. Alasannya karena tes sekolah kedinasan dan tes CPNS itu jalurnya berbeda. Jadi meskipun dua-duanya pendaftarannya melalui portal SSCASN, tapi jalurnya berbeda. Kalau adik-adik ingin ikut sekolah kedinasan, maka jalur yang dipilih adalah Dikdin. Menunya adalah menu Dikdin, menu sekolah kedinasan. Sedangkan kalau adik-adik ingin ikut tes CPNS, maka jalur yang dipilih adalah jalur SSCN, Sistem Seleksi Calon PNS Nasional. Apakah kalau yang bersangkutan lulus Dikdin misalnya, lulus pendidikan kedinasan, masih boleh nggak mendaftar CPNS? Boleh, karena ini adalah jalurnya berbeda. Jadi kalau seseorang masuk menjadi di sekolah pendidikan kedinasan, terus ternyata tiba-tiba atau nanti setelah formasi untuk CPNS, ternyata Kumham masih membuka untuk jalur SLTA misalnya untuk penjaga tahanan atau untuk di posisi-posisi tertentu, atau bukan hanya di Kementerian Hukum dan HAM, ada beberapa instansi yang juga masih membutuhkan lulusan SMA misalnya, mereka masih diizinkan untuk bisa mendaftar di CPNS. Jadi tidak kemudian menggugurkan haknya menjadi CPNS. Jadi diberikan kesempatan itu. Jadi gitu ya, adik-adik nggak dilarang untuk mendaftar tes CPNS meskipun sudah mendaftar atau sudah lulus dari tes sekolah kedinasan, karena jalur seleksinya itu berbeda. Pada kesempatan tersebut, Bapak Suharmen juga menyampaikan bahwa mengikuti tes CPNS merupakan hak bagi setiap penduduk Indonesia yang memenuhi syarat, termasuk bagi kamu yang telah mendaftar seleksi sekolah kedinasan ataupun sebelumnya pernah lolos seleksi sekolah kedinasan. Kamu berhak untuk mendaftar tes CPNS. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan kalau kamu ingin mendaftar sekolah kedinasan dan CPNS, yaitu waktu pelaksanaan pendaftaran maupun seleksi. Seperti yang udah sama-sama kita ketahui ya, sekolah kedinasan pendaftarannya sudah dibuka mulai hari ini tanggal 9 April sampai dengan 30 April 2021. Sedangkan untuk tes CPNS, informasinya itu akan dibuka bulan Mei atau Juni. Jadi di sini aman ya, jadwal pendaftarannya tidak bersamaan. Namun proses seleksinya untuk sekolah kedinasan itu biasanya sampai bulan Agustus. Sedangkan untuk tes CPNS tadi pendaftarannya kan dimulai bulan Mei atau Juni. Jadi ada potensi
tes seleksinya itu dilaksanakan bersamaan gitu ya, di antara bulan Mei sampai Agustus. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan di sini adalah ada potensi tes seleksinya itu dilaksanakan bersamaan. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik pengen daftar di sekolah kedinasan maupun di tes CPNS, harus benar-benar diperhatikan waktunya. Karena kalau waktu tesnya itu dilakukan bersamaan, kan otomatis adik-adik harus memilih salah satu. Kan sayang ya kalau misalnya adik-adik udah mendaftar di sekolah kedinasan, udah bayar, kemudian daftar juga di tes CPNS, udah bayar, terus udah persiapan, udah beli buku misalnya untuk belajar, ikut bimbel untuk belajar gitu ya. Tapi ternyata pas pelaksanaan tes itu bentrok gitu, adik-adik hanya bisa ikut salah satunya, itu kan sangat disayangkan. Jadi saran kakak direncanakan aja, nanti dilihat kalau misal jadwal tes CPNS-nya sudah dirilis resmi, adik-adik nanti bandingkan antara jadwal tes CPNS itu dengan jadwal seleksi sekolah kedinasan. Apabila nanti bentrok, maka saran kakak adik-adik pilih salah satunya saja. Begitu ya. Jadi kesimpulannya, adik-adik itu diperbolehkan mendaftar ke sekolah kedinasan sekaligus mendaftar ke tes CPNS karena tidak ada ketentuan yang melarang, dan informasi resmi dari BKN juga memperbolehkan. Akan tetapi nanti timeline pelaksanaan pendaftaran dan pelaksanaan seleksinya harus diperhatikan. Jangan sampai nanti adik-adik udah daftar ternyata waktunya bentrok. Kira-kira seperti itu ya yang bisa kakak sampaikan. Jadi ini informasinya resmi ya dari BKN pada saat konferensi pers pembukaan registrasi sekolah kedinasan tahun 2021. Apabila adik-adik suka dengan video ini, suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan di like dan komen. Dan apabila adik-adik suka dengan channel ini, silahkan di subscribe. Terima kasih.